Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyelesaian sengketa perusahaan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai penyelesaian sengketa perusahaan, kita juga perlu mengetahui apakah itu sengketa perusahaan. Jadi, sengketa perusahaan adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas atau kepentingan perusahaan. Nah, sengketa ini bisa melibatkan perusahaan dengan pihak eksternal seperti mitra bisnis, konsumen, atau lembaga keuangan dan maupun pihak internal seperti antara pemegang saham, manajemen, dan karyawan. Sengketa perusahaan ini merupakan bagian dari sengketa bisnis secara umum yang munculnya ini akibat berbagai faktor seperti wan prestasi atau ingkar janji, penafsiran kontrak yang berbeda, pelanggaran hak kekayaan intelektual, atau perbedaan kepentingan dan ekspektasi antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya yaitu perselisihan tentang pembagian keuntungan, kepemilikan saham, pelanggaran kontrak kerjasama, atau penggunaan merek dagang yang sama oleh dua perusahaan yang berbeda. Nah, untuk menyelesaikan sengketa perusahaan itu dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi atau pengadilan maupun non-litigasi, seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase, tergantung pada kesepakatan para pihak dan sifat permasalahannya. Nah, bicara mengenai penyelesaian lewat jalur litigasi, penyelesaian lewat jalur litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri. Pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan dan sengketa akan diselesaikan berdasarkan putusan hakim setelah melalui proses persidangan formal. Litigasi ini sering dipilih apabila tidak tercapai kesepakatan damai atau apabila salah satu pihak memerlukan kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Nah, dalam konteks sengketa pemegang saham misalnya, permohonan dapat diajukan ke pengadilan negeri sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UPT dan pemeriksaan dilakukan secara kontentiosa atau persidangan. Syarat-syarat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Yang pertama, terdaftar sebagai subjek hukum, baik badan hukum maupun perseorangan. Yang kedua, perkara dapat merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, objek yang disengketakan harus jelas. Contohnya adalah perselisihan antar pemegang saham, wan prestasi, tanggung jawab, kepayalitan, dan likuidasi harta. Yang keempat, digugatkan ke pengadilan yang berwenang. Contohnya adalah pengadilan negeri untuk kasus perdata, pengadilan niaga untuk kasus kepayalitan, dan pengadilan tata usaha untuk kebijakan pada suatu perusahaan. Yang kelima, membayar biaya-biaya perkara pengadilan. Dan yang keenam, mengikuti proses pengadilan sesuai yang telah diatur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa perusahaan melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa perusahaan melalui jalur litigasi merupakan proses formal yang dilakukan melalui lembaga peradilan. Proses ini diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan ke pengadilan negeri yang berwenang. Gugatan tersebut berisi uraian identitas para pihak, duduk perkara, dasar hukum, serta tuntutan yang diajukan. Setelah gugatan didaftarkan dan biaya perkara dibayarkan, pengadilan menetapkan majelis hakim dan menjadwalkan persidangan. Tergugat kemudian dipanggil secara resmi melalui jurusita. Sebelum memasuki proses persidangan, para pihak diwajibkan menjalani proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, proses dilanjutkan ke tahap persidangan yang mencakup pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik dan duplik, serta
pembuktian dan penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak. Setelah semua tahapan dilalui, majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang bersifat mengikat. Pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat menempuh upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Jalur litigasi ini meskipun memberikan kepastian hukum, namun seringkali memerlukan waktu dan biaya yang besar, serta berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap citra perusahaan. Sehingga biasanya dijadikan sebagai alternatif terakhir jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian penyelesaian jalur non-litigasi. Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution, yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, alternative dispute resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan, yang dimana artinya penyelesaian ini tidak melalui jalur pengadilan. Syarat-syarat penyelesaian jalur non-litigasi. Yang pertama, adanya klausul atau persetujuan APS dalam kontrak. Sebelum munculnya sengketa, para pihak biasanya sudah menyepakati dalam kontrak bahwa jika terjadi perselisihan, maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur non-litigasi. Dengan adanya klausul ini, para pihak terikat secara hukum untuk menempuh penyelesaian di luar pengadilan, misalnya melalui arbitrase, mediasi, atau negosiasi sebelum membawa perkara ke pengadilan. Klausul ini penting untuk memberikan kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa, menjaga kerahasiaan, serta menghindari proses litigasi yang panjang dan yang terbuka untuk umum. Yang kedua, para pihak beritikat baik menyelesaikan sengketa secara damai. Itikat baik itu merupakan syarat utama dalam penyelesaian sengketa. Artinya, kedua belah pihak harus memiliki kemauan yang tulus dan terbuka untuk menyelesaikan masalah secara damai dan adil. Penyelesaian non-litigasi seperti negosiasi atau mediasi hanya akan berhasil jika para pihak mau bekerja sama, saling mendengarkan, dan mencari solusi yang sama-sama menguntungkan tanpa memaksakan kehendak satu pihak saja. Yang terakhir, ada keterlibatan pihak ketiga yang netral jika diperlukan. Dalam beberapa metode non-litigasi, seperti mediasi dan konsiliasi, keterlibatan pihak ketiga itu sangat penting. Pihak ketiga, misalnya mediator, berfungsi untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa memihak atau mengambil keputusan. Dengan adanya pihak ketiga yang netral, proses penyelesaian bisa berjalan dengan objektif dan efisien. Kemudian penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau yang kita kenal dengan istilah non-litigasi, merupakan alternatif penting dalam sistem hukum modern. Tujuannya sederhana, mencari solusi yang damai, efisien, dan menguntungkan semua pihak. Ada beberapa bentuk utama dari penyelesaian sengketa non-litigasi, mulai dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, hingga arbitrase. Masing-masing metode memiliki mekanisme yang berbeda, tapi semuanya fokus pada dialog dan kesepakatan, bukan pada menang atau kalah seperti dalam pengadilan. Pertama, negosiasi. Ini adalah bentuk paling dasar, di mana para pihak bertemu langsung untuk mencari titik temu tanpa perantara. Kalau belum berhasil, bisa naik ke tahap mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga yang netral, disebut mediator untuk membantu proses komunikasi. Kemudian ada konsiliasi, mirip dengan mediasi tapi biasanya lebih formal. Konsiliator biasanya memberikan usulan penyelesaian yang bisa dipertimbangkan oleh para pihak. Sedangkan arbitrase adalah proses yang paling mirip dengan pengadilan, tapi putusannya bersifat final dan mengikat, dan biasanya dipilih oleh pihak yang ingin cepat selesai. Kenapa penyelesaian non-litigasi penting? Karena lebih cepat, lebih hemat biaya, dan seringkali menjaga hubungan baik antara pihak. Ini cocok diterapkan terutama untuk sengketa bisnis, keluarga, atau perdata secara umum.
Dengan memahami dan menggunakan jalur non-litigasi, masyarakat bisa mendapatkan keadilan tanpa harus selalu bergantung pada proses pengadilan yang formal dan panjang. Hukum tidak selalu harus kaku, kadang dialog adalah jalan yang terbaik. Sekian, terima kasih. Bye-bye.